Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang yang ada di rumah. Kembali malam hari ini kita akan bersama-sama belajar renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-44 ayat yang ke-8. Yeremia pasal 44 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang yang ada di rumah. Renungan firman Tuhan malam hari ini saya beri tema, jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, bagaimana bangsa Yehuda mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka telah menyakiti hati Tuhan dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah lain. Dengan membakar korban, mempersembahkan korban-korban kepada berhala-berhala. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 44 ini ayat yang ketiga dituliskan. Itu sebabnya oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku. Yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Jadi bangsa Yehuda, orang-orang Yehuda mereka menyakiti hati Tuhan dengan beribadah kepada Allah lain. Mempersembahkan korban kepada Allah yang asing yang mereka tidak kenal. Allah sangat mengasihi mereka, tetapi mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Mereka menyakiti hati Tuhan. Dan sudah berulang kali Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Supaya mereka sadar akan kesalahannya dan berbalik kembali kepada Tuhan. Tetapi segala peringatan Tuhan, segala firman dan teguran yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya, melalui nabi-nabinya, tidak mereka hiraukan. Mereka menganggap firman Tuhan yang datang hanya sebagai angin lalu saja. Di dalam Yeremia 44 ayat yang ke-4 dan 5 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku para nabi dan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kekejian yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Jadi sudah berulang kali Tuhan mengutus hamba-hambanya, mengutus nabinya untuk menegur, mengingatkan Yehuda. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan teguran Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak kembali kepada Tuhan, mereka tidak bertobat. Sehingga Tuhan menghukum Yehuda. Tuhan menghukum Yerusalem. Tuhan memakai Nebukadnezar. Tuhan memakai Babil untuk menyerang, menghancurkan Yehuda, menghancurkan Yerusalem. Karena mereka menyakiti hati Tuhan.
menyakiti hati Tuhan, Tuhan sudah mengingatkan, tetapi mereka tidak mau bertobat. Mereka tidak mau kembali kepada Tuhan, tidak mau menyadari kesalahannya, sehingga Tuhan menghukum mereka. Tuhan menghancurkan Yehuda, Tuhan menghancurkan Yerusalem. Di dalam ayat 6, Yeremia 44 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus seperti yang ternyata sekarang ini. Jadi Yehuda dihukum oleh Tuhan, Yerusalem dihancurkan karena mereka menyakiti hati Tuhan dengan beribadah kepada Allah lain. Sudah ditegur, sudah diingatkan melalui nabi-nabi Tuhan, dan salah satunya melalui Nabi Yeremia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan teguran Tuhan, tidak mau bertobat, dan Tuhan menghukum, menghancurkan Yehuda, menghancurkan Yerusalem. Dan orang-orang Yehuda ada yang dibawa ke Babel menjadi hamba di Babel sana. Ada juga orang-orang Yehuda yang melarikan diri ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir, melarikan diri karena Yerusalem, Yehuda diserang oleh Babel, dihancurkan oleh Babel. Ada sebagian orang-orang Yehuda yang lari ke Mesir. Namun kita membaca di dalam Yeremia pasal yang ke-44 ini, mereka sudah mengalami penghukuman Tuhan, sudah dihancurkan. Yehuda, Yerusalem dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang Yehuda yang lari pergi ke Mesir, mereka masih tidak bertobat. Mereka masih tidak mau merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Mereka masih tidak kembali kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Jadi mereka tidak mau mengikuti Taurat Tuhan, tidak mau menuruti firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Mereka tidak bertobat, padahal Tuhan sudah menghukum Yehuda, sudah menghukum Yerusalem. Sebagian mereka lari ke Mesir, dan mereka di Mesir, mereka pun tidak bertobat, tidak menyadari kesalahan mereka. Di dalam ayat pokok kita ayat yang ke-8 dikatakan bahwa mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Jadi di tanah Mesir pun mereka masih menyembah kepada Allah asing. Mereka masih menyembah kepada berhala-berhala. Mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Mereka terus menyakiti hati Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yeremia 44 ayat yang pertama ini, dalam ayat yang pertama saya bacakan, firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tahpanhes, di Memphis, dan di tanah Patros. Jadi mereka yang lari ke Mesir pun masih tidak bertobat, tidak kembali kepada Tuhan. Dan firman Tuhan datang melalui Nabi Yeremia, menegur kembali mereka, supaya mereka menyadari kesalahannya, supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi mereka tetap tidak mau kembali kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada ilah-ilah asing, kepada berhala-berhala. Mereka terus-menerus menyakiti hati Tuhan. Mereka terus-menerus membuat Tuhan kecewa kepada umatnya, kepada mereka. Dan akibatnya apa? Akibatnya Tuhan kembali menghukum mereka. Di dalam ayat yang ke-13, Yeremia 44 ayat 13 dan 14 saya akan bacakan, dikatakan oleh firman Tuhan. Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir,
Sama seperti aku telah menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Sehingga dari sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, tidak ada seorang pun yang terluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda, kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi. Sungguh mereka tidak akan kembali kecuali beberapa orang pengungsi. Jadi Tuhan menghukum mereka. Mereka sudah pergi ke Mesir, tetapi karena mereka tidak bertobat, Tuhan pun akan menghukum mereka. Karena mereka tidak mau kembali kepada Tuhan, sudah ditegur, sudah diingatkan. Tetapi mereka terus-menerus menyakiti hati Tuhan dengan beribadah kepada Allah asing. Sebagai umat Tuhan, janganlah kita menyakiti hati Tuhan. Yaitu kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus terus setia kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Jangan menyembah kepada ilah-ilah lain. Jangan menyembah kepada berhala-berhala. Tetapi kita harus terus setia kepada Tuhan. Menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan akan menyatakan hukumannya bagi orang-orang yang menyakiti hatinya dan tidak mau bertobat. Tuhan pasti menghukum mereka. Mari kita terus setia kepada Tuhan, setia beribadah kepadanya, menyembah Dia. Hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau buat kasih-Mu, pemeliharaanmu, sehingga kami boleh ada sampai malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami, untuk kami tetap setia kepada Engkau, untuk kami terus mengasihi Engkau, beribadah hanya kepada Engkau, hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati seluruh umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.